Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome to Open the Door Sparta Podcast. Opening Horizons, Embracing the World. Inspirational talk by Ar-Rahmah Junior High School. I'm Umar Zaki from 9S Pro and I'm glad to be the first host of Ar-Rahmah's own podcast. Well, Open the Door Sparta Podcast is a new program in SMP Ar-Rahmah Putra, which focuses on explaining things that happen inside and outside of the school. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, yaitu produktif belajar di bulan Ramadan. Tentunya kita mengundang tamu yang luar biasa. Beliau adalah tenaga didik SMP Ar-Rahmah Putra yang sudah lama bersama kita. Sosok yang inspiratif bagi saya dan tentunya ahli dalam bidang pendidikan. Jadi, tanpa panjang lagi, mari kita sambut Ustadz Yanwar. Assalamualaikum Ustadz Yanwar. Waalaikumsalam Mas Umar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Umar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat. Ya. Puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Siap. Ustadz, bagaimana puasanya? Alhamdulillah, ini sudah puasa keberapa nih? Ke-8. Ke-8 ya. Alhamdulillah sudah puasa lancar tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan sampai hari ke-30 ya Ustadz. Amin. Ya, selama Ramadan ini itu kan kita lapar, haus, rasakan, tapi kita dituntut untuk tetap produktif, entah itu sebagai guru atau sebagai santri. Terutama kita sebagai santri yang aktivitasnya 24 jam siang dan malam, itu kadang-kadang puasa dijadikan alasan untuk kurang bersemangat, Ustaz. Pendapat Ustaz gimana? Nah, kalau pengalaman Ustadz Yanwar dulu ya, ketika Ustadz Yanwar di bangku sekolah, baik itu di bangku SD, SMP, sampai di bangku kuliah, itu memang puasa dulu itu berbeda ya dengan zaman sekarang. Dulu ketika Ustadz Yanwar puasa itu semua iklim, semua kondisi itu dia sangat mendukung, Mar. Dalam artian ya lingkungan di sekitar, itu selalu ada yang namanya, ketika habis sholat subuh itu kita ada jalan-jalan bareng dalam artian untuk memeriahkan bulan puasa. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa pun juga sama. Nah, tapi yang sekarang kita rasakan ini kan dia sedikit berbeda ya. Dalam artian suasana kayak paginya itu ketika di rumah itu tidak didapat, tetapi ketika kita berada di pondok, semua iklim itu dia sangat mendukung. Nah, jadi ketika kita berada di lingkungan di luar sana, di luar lingkungan pondok, itu saya yakin iklim untuk berpuasa itu dia kurang terasa dengan baik. Tapi ketika kita berada di dalam pondok, di mana bangun pagi kita dikondisikan, kemudian ketika kita menjelang sholat maghrib pun, menjelang berbuka kita pun juga dikondisikan. Nah, saya yakin di situ akan memiliki dampak kepada masing-masing anak, pada masing-masing diri muslim. Itu pasti dia akan, puasa itu menyenangkan ya ketika di dalam pondok. Puasa itu ternyata seru juga ya ketika di dalam pondok. Nah, seperti itu sih kalau Ustadz Yanwar. Tapi kalau berkaitan dengan di dalam dunia pendidikan tersendiri, puasa itu kalau bagi Ustadz Yanwar sendiri itu bukan menjadi suatu halangan ya untuk kita bisa dijadikan alasan. Tidak boleh dijadikan alasan. Justru ketika kita berpuasa itu justru malah semakin bagus buat kita. Memang awalnya, terutama ketika kita bangun pagi untuk ibadah sahur, kemudian dilanjut untuk ibadah sholat subuh, dilanjutkan untuk mengaji ketika di pagi hari, itu efeknya pasti kita akan ngantuk di pagi hari. Umar juga merasakan itu kan, pasti kan? Iya. Nah, teman-teman pasti juga merasakan. Nah, itu suatu hal yang normal sih menurut saya. Tetapi itu tidak boleh dijadikan sebagai suatu alasan, karena puasa ini merupakan suatu momen yang bagus buat kita, buat diri kita sendiri sebagai seorang muslim, bahwa itu sebagai tempat untuk kita mengumpulkan ladang pahala buat kita. Dan yang paling penting, belajar apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, karena belajar itu adalah suatu tuntutan buat kita, suatu kewajiban buat kita, itu harus tetap kita lakukan. Bahkan kalau menurut Ustadz Yanwar sendiri, yang Ustadz Yanwar rasakan ya, ketika setelah kita mungkin berbuka puasa dan sebelum kita sebelum kita sholat duhur kan berbeda ya. Ketika kita sebelum sholat duhur kan perut kita terasa kosong tuh. Tapi ketika kita sudah berbuka puasa, perut kita kan ada isinya. Nah, ketika Ustadz Yanwar bandingkan dengan kondisi kita mengaji sebelum sholat duhur sama setelah kita berbuka puasa, itu efeknya beda loh, Mar. Efeknya apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika kita sebelum sebelum sholat duhur
itu kita tarikan nafas kita itu menjadi jauh lebih panjang. Jadi kita saat tahu tarikan nafas itu kita bisa membaca bahkan mungkin sampai 2 ayat. Itu bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah berbuka puasa dengan kondisi perut yang sudah ada isinya tentunya, sudah ada makanan dan minuman tentunya di dalam lambung kita, itu akan membuat nafas kita menjadi tersengal-sengal. Itu sih yang Ustaz Januar rasakan. Mungkin Umar juga merasakan, saya yakin. Jadi betul ya. Jadi berbuka puasa itu ada jadi puasa itu ada perubahan fisiknya sendiri. Betul, ya. betul. Apalagi Ustaz Januar tadi bilang lingkungan kita, seharusnya puasa ini membuat kita lebih semangat. Betul, karena jadi ladang pahala. Iya. Terutama tadi Ustaz bilang juga ketika kita puasa terasa beda fisik, kita lebih kuat untuk melakukan aktivitas. Benar. Jadi jangan sampai kita menjadikan alasan puasa. Iya, betul. Ustadz Yanar punya nggak tips semangat belajar pas puasa-puasa? Gini, kalau kita kan berbeda ya dengan di lingkungan yang di luar sana dengan lingkungan yang di dalam pondok. Nah, kelebihan lingkungan yang di dalam pondok itu semuanya itu sudah terkondisi Mar. Dalam artian kita mau mau belajar, waktunya kita bisa menentukan sendiri. Tetapi kalau di luar sana kita mau belajar itu kadang belajar sendiri. Katakan Umar ketika di rumah, saya yakin intensitas untuk belajar itu dia menjadi jauh lebih berkurang walaupun itu nanti di bulan puasa ataukah tidak di bulan puasa. Tapi ketika kita berada di dalam pondok, terlebih di masa-masa seperti sekarang ini nih Mar, di bulan Maret ini, saya yakin anak-anak itu ketika dia di bulan puasa ini ataukah mungkin ketika tidak di bulan puasa juga, saya yakin anak-anak itu intensitas mereka untuk belajar dalam kondisi iklim yang memang dia sudah terwujud dari awalnya, itu akan membuat anak-anak itu akan merasa antusias untuk belajar. Dalam artian gimana? Maksudnya gini, ketika Umar belajar sendiri nih, kemudian ada si Abdullah lah misalkan, si Abdullah melihat, kok belajar ya? Apa nggak lemes ya ketika puasa? Tapi kan lama-kelamaan saya yakin si Abdullah itu akan terpacu dirinya. Umar aja belajar, masa aku nggak sih? Akhirnya di situ muncullah si Abdullah mendekat kepada Umar. Akhirnya di situ antara anak 1 dan 2 dia muncul suatu interaksi positif. Jadinya mereka bisa berdiskusi itu. Nah, ketika Umar dengan si Abdullah itu nanti berdiskusi, itu akan memancing teman-teman yang lain. Nah, sementara ketika kita coba bandingkan di luar sana, itu saya mungkin tidak akan terjadi. Hanya di lingkungan pondok lah situasi belajar antara satu sama lain dan berdiskusi dengan satu sama lain itu dia bisa muncul dengan baik. Saya yakin hanya di pondok. Jadi belajar di dalam bulan puasa maupun tidak di bulan puasa tidak boleh kendor. Kita harus tetap semangat. Karena tujuan Umar sekolah tujuannya buat apa sih, Umar? Untuk menuntut ilmu. Nah, untuk menuntut ilmu tujuannya kan nanti untuk kedepannya di JTC-nya Umar kan ya. Nah, seperti itu. Semoga nanti Umar bisa melebihi cita-citanya orang tua. Saya yakin Umar nanti menjadi anak sukses ke depannya ya, seperti itu. Jadi kita di pondok ini kita harus mencari lingkungan yang tepat ya Ustaz. Betul. Tadi misal contoh si Abdullah, dia punya teman yang rajin belajar. Betul. Nah, di pondok ini lebih utama lagi karena santri-santri dikumpulkan semua. Gak ada satu yang rajin belajar, yang semua yang lain akan terpengaruh untuk belajar. Jadi intinya kita harus mencari teman yang positif Ustaz. Terutama di bulan puasa ini untuk memicu semangat belajar. Karena pasti kalau kita melihat teman, kita akan ikut semangat juga. Betul. Ustaz Yanuar, siap. Kadang-kadang ya meskipun kita udah ada semangat nih, misal kita pas sudah belajar, kadang-kadang kita teralihkan fokus kita. Ada distraksi gangguan tertentu. Itu cara nanganinya gimana? Sebentar, gangguannya apa ini? Ayo. Gangguannya seperti misal kan lingkungan Ustaz ya. Teman-teman kita nggak mungkin ya ada aja yang malas. Betul. Kalau kita diajak main bukan belajar, itu gimana cara kita untuk menguatkan diri? Tetap semangat belajar. Mantap. Pertanyaan bagus, Mar. Ini seperti dulu yang Ustadz Januar rasakan ketika Ustadz Januar di semester akhir pada saat kuliah. Wah, dulu zaman itu adalah zaman waktunya di mana Ustadz Januar itu sudah semestinya harus lulus, Mar. Ini Ustadz Januar cerita dulu nggak apa-apa ya? Agar nanti menjadi motivasi juga buat Umar. Nah, jadi ketika dulu Ustadz Januar akhir semester ketika mendekati lulus itu ada namanya satu tahapan yang harus Ustadz Januar tempuh. Namanya itu adalah skripsi. Dan skripsi itu melakukan suatu penelitian yang
kita individu melakukan sendiri, dari percobaan kita lakukan sendiri, pengumpulan alat dan bahan sampai pengambilan kesimpulan, sampaikah mungkin konsultasi dengan dosen, membuat revisian, itu semuanya dilakukan dengan sendiri, Pak. Dan itu memang terasa berat. Nah, ketika pada saat itu sedang rame-ramenya waktunya internet. Tahun 2000 berapa dulu ya? 2008-2009 itu rame-ramenya internet. Warnet ya dulu ya, warung internet itu rame-ramenya, semuanya itu sedang lagi ininya lah pokoknya. Nah, banyak tuh teman senior, ayo Yan, kita ke warnet gitu. Itu banyak sekali, Mas. Nah, jadi yang Ustadz Januar lakukan adalah pada saat itu ya sudah, saya tekadkan hati, kuatkan niat, dan yang penting kita harus ikhlas ya. Memang di situ kita melawan rasa yang namanya rasa malas itu, masya Allah, sulitnya luar biasa. Nah, makanya kalau ada anak-anak di SMP Aroma mungkin, atau mungkin di luar sana anak-anak itu dalam bangku sekolah dia merasa malas, ya itu memang hal yang normal. Tetapi apakah malas itu mau tetap kita teruskan saja? Apakah malas itu harus selalu kita turuti? Kan nggak boleh. Kita boleh malas dalam sekali waktu boleh, tapi jangan itu menjadi keterusan. Nah, tapi kalau itu menjadi keterusan, akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama tadi adalah dengan kita menguatkan niat. Ketika niat itu sudah kita kuatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, saya yakin semua support system yang ada di lingkungan kita, dalam lingkungan kita itu akan mendukung kita. Sehingga tahap demi tahap, proses demi proses, langkah demi langkah itu saya yakin akan perlahan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, itu tahap dia akan selesaikan dengan sendiri. Yang paling utama itu bukan lingkungan yang berada di sekitar kita, yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Kita harus menguatkan niat, kita harus menguatkan tekad kita, dan yang paling penting kita harus ikhlas. Selama semuanya dilancarkan dengan baik, insya Allah akan mendukung kita dengan segala daya dan upaya. Jangan lupa doa dari orang tua. Umar kan selalu didoakan sama orang tua kan ya? Betul saja. Siap. Jadi ketika kita belajar ya teman-teman, kita bukan hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita untuk mencari semangat, tapi juga harus mencari semangat dari dalam kita. Betul. Seperti membangun kemauan yang tinggi, niat, dan tentu ikhlas. Ini kita menjelang STS, formatif tengah semester di Ar-Rahmah. Apa sarannya Ustadz Januar agar santri-santri Ar-Rahmah bisa tetap termotivasi untuk belajar untuk ujian yang besar seperti STS? Kalau saran Ustadz Januar 2 aja sih, nggak banyak-banyak. Yang pertama harus ikhlas dulu. Ikhlas itu maksudnya bagaimana? Kadang kan ada ya segelintir anak, beberapa anak di kelas itu, atau mungkin di setiap jenjang atau setiap angkatan itu, saya yakin mereka sekolah ataukah bahkan ikut ujian, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan harian, ataukah mengerjakan ujian seperti PTS maupun STS maupun PAS itu ada beberapa dari mereka itu tujuannya hanya sekedar paling nanti juga lulus. Ketika ada terbesit dengan niat seperti itu, saya yakin mereka tidak akan bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Nah, makanya saya mau wanti-wanti Umar terutama, jangan sampai nanti ketika di waktu ada PTS atau di waktu ada ujian, jangan sampai Umar itu berkepikiran, wah aku pasti nanti nilainya bagus. Jangan sampai berpikiran itu, Umar. Kita harus ikhlas dulu, Umar. Karena ketika kita mempelajari sesuatu itu dengan ikhlas, saya yakin efeknya kepada diri kita, dampaknya terhadap diri kita, itu dia akan jauh lebih besar. Saya yakin itu. Jadi ikhlas itu merupakan salah satu dasar pondasi yang utama, ikhlas belajar. Ketika kita ikhlas dalam belajar, saya yakin dampak positifnya ilmu itu dia akan mudah sekali untuk kita resap. Ilmu itu akan mudah sekali masuk ke dalam pikiran kita. Dan akan merembet juga kepada nilai-nilai yang berdampak terhadap nilai rapot kita. Dan yang paling penting, ketika kita ikhlas juga, di mana kemampuan sudah kita miliki, terus kemudian nilai sudah kita miliki dengan baik, dan yang paling terakhir itu adalah kita harus mengajarnya memberikan ilmu yang kita miliki kepada teman-teman. Karena tujuannya, yang paling pertama, belajar itu dia harus bermanfaat. Jadi selain ikhlas, saya jabarkan juga harus bermanfaat, itu menjadi poin yang utama paling penting. Makanya Ustadz Januar selalu menyampaikan kepada siswa-siswa terutama di kelas 7, 8, dan 9, buatlah suatu diskusi-diskusi kecil. Karena kalau seseorang siswa itu dia belajar sendiri, saya yakin kan pasti akan ada banyak kendala ya, Maria.
cepat hilang semangatnya. Betul. Berbeda halnya aja ketika Umar nanti Umar berdiskusi dengan Fatih Azizi, ataukah mungkin berdiskusi dengan Lingga, ataukah mungkin berdiskusi dengan teman dengan Zufar atau mungkin yang lain, itu nanti akan terjadi tukar pikiran dengan baik. Ketika tukar pikiran itu terjadi, nah nanti critical thinkingnya dari masing-masing anak dia akan keluar. Ya, ketika ada kelemahan di Umar nanti akan bisa dilengkapi oleh si Fatih, misalkan ada kelemahan di Fatih nanti akan dilengkapi oleh si Lingga, dan begitu juga seterusnya. Jadi belajarlah niati segala sesuatu dengan ikhlas dengan untuk 3 tujuan utama tadi. Dan yang kedua itu adalah selalu munculkan ruang diskusi yang tadi saya sampaikan, saya spill. Dulu ketika di beberapa tahun yang lalu ya, itu sempat di kelasnya Ustadz Januar sendiri, di anak didiknya Ustadz Januar, di kelasnya Ustadz Januar, di kelas apa dulu ya, di kelas 8 apa dulu gitu, saya lupa. Itu siswa di kelas saya, itu selalu saya kondisikan, saya bentuk yang namanya grup-grup kecil, Mar. Grup-grup kecil itu dalam satu kelas misalkan ada 5 siswa ya, ada 25 siswa ya, 25 siswa itu Ustadz Januar bagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada satu kelompok isinya 5 siswa, dan 5 siswa ini nanti dia itu akan dimentori oleh seorang siswa yang memang daya kemampuannya dia bagus. Oh nih, misalkan di kelas 9 ada si A, si B, si C, si D. Nah itu dimentori sama siapa? Dimentori sama Umar. Nanti jadinya si anak ini dia merasa tidak canggung kalau mau tanya, langsung tanya ke Umar, dan Umar nanti akan mendapatkan suatu skill tersendiri, Mar, yang itu tidak akan pernah Umar dapatkan ketika di bangku pelajaran dalam kelas. Itu akan Umar peroleh sendiri ketika Umar itu mengajar di dalam lingkungan seperti itu. Karena dengan kita munculkan interaksi hubungan timbal balik antara yang memberi ilmu sama yang diberi ilmu, itu nanti efeknya kita akan saling menghargai. Bisa belajar skill yang tersendiri. Karena Ustadz Januar pun dulu juga belajar gitu, Pak. Jadi semua dari proses belajar yang harus kita tempuh, dan kita tidak boleh keluh ya. Kita ikhlas kita jalin dengan baik. Saya yakin kita insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ketika kita mengajar kita juga dapat imbasnya. Jadi yang saya tangkap saran-saran utamanya kita yang pertama harus ikhlas, teman-teman. Kita harus ikhlas belajar, dan yang kedua kita perlu ruang diskusi. Karena yang terpenting dalam belajar itu bertukar pikiran. Nanti kita juga akan dapat. Ya, untuk sebagai penutup yang singkat ya, harapan Ustadz Januar apa untuk santri-santri Ar-Rahmah? Kalau harapannya Ustadz Januar tidak berharapan di dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi Ustadz Januar memiliki harapan bahwa anak-anak SMP Ar-Rahmah ketika nanti mereka 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, atau mungkin 30 tahun yang akan datang, itu mereka bisa menjadi pribadi yang inspiratif. Inspiratif di bidang apa? Terserah. Misalkan Umar cita-citanya jadi apa? Insya Allah dokter. Dokter apa pengennya? Dokter paru-paru mungkin. Dokter paru-paru, oke. Semoga nanti Umar menjadi seorang dokter spesialis paru-paru. Amin. Yang juga hafiz Quran. Amin. Yang juga memiliki pondok pesantren. Amin. Yang juga memiliki usaha yang banyak. Amin. Dan memiliki karyawan, dan dari situ semoga Umar nanti bisa menginspirasi anak-anak yang lain, bisa menginspirasi para generasi muda dengan contoh yang baik, dengan seorang yang sudah pintar secara akademik, orang yang ahli di dalam bidang agama, dan dia seorang hafiz Quran, itu mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak di sekitar kita. Karena yang paling penting bagi diri kita itu bukan tingkat kesuksesan kita, tapi yang paling utama itu adalah seberapa manfaatkah kita untuk orang lain. Itu yang paling penting. Paling penting itu sih, Mar, kalau bagi Ustaz. Iya. Oke. Thank you so much to Mr. Januar for sharing with us today. Siap. And of course to all of you, our amazing viewers. Ustadz Januar Hanin telah membagikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang bermanfaat seperti teknik belajar, terutama tentang ikhlas. Dan ikhlas belajar itu akan menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang inspiratif. Itu harapan Ustadz Januar. Don't forget to stay connected with us on Open the Door Spada Podcast. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.